Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bersama kami, perkenalkan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Fasilitator Ibu Rosiana dan pengajar praktik Bapak Muhammad Ahdan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching bersama saya, Bapak Suryaman. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai pengamat, dan di sebelah saya rekan saya Bapak Muhammad Yahyadin sebagai coach dan Bapak Supiani sebagai coachee. Baik Bapak, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Yahya. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Yahya terkait kegiatan kita hari ini. Bapak Yahya adalah sebagai coach pada kesempatan kali ini. Nah, ada 3 tahapan Pak pada kesempatan kita kali ini. Yang pertama, kegiatan kita adalah pra-supervisi, seperti itu ya Pak ya. Nah, yang kedua yaitu supervisi, dan yang ketiga yaitu kegiatan pasca percakapan, seperti itu Pak. Nah, baik Pak, saya selaku observer akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Yahyadin selaku coach pada kesempatan kali ini. Bagaimana Pak, siap sudah? Siap Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, pada kegiatan coaching kita hari ini Pak Yahya, ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, kompetensi apa saja yang akan dikembangkan menurut Bapak? Pak, Ya. pada saat percakapan nanti atau praktik coaching, saya akan mengembangkan pertama yaitu kehadiran penuh Pak. Pada saat kehadiran penuh dengan coaching, dan kompetensi kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Itu Pak ya, terima kasih, baik sekali dan sangat jelas apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian kira-kira bagian kompetensi mana nih dari kompetensi 3 sudah Bapak sampaikan tadi yang secara spesifik akan Bapak observasi, akan Bapak lakukan pada coaching kali ini nanti? Jadi dari ketiga kompetensi tadi, Ya. yang spesifiknya adalah membuat pertanyaan yang berbobot Pak, Ya. kepada coaching nantinya. Jadi yang akan menjadi perhatian atau spesifiknya Pak ya, yaitu pertanyaan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak. Seperti itu Pak ya. Ya, bagus sekali. Nah, kemudian Pak Yahya nih, pertanyaan selanjutnya Pak terkait dengan kegiatan kita hari ini, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang ingin atau yang Bapak harapkan bisa tercapai pada kegiatan coaching hari ini Pak? Ya Pak, dari kegiatan coaching ini kompetensi yang saya utamakan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan Pak pada coaching. Jadi saya berharap nanti coaching itu bisa dapat menyelesaikan atau menemukan solusinya sendiri Pak dari permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu Pak ya. Nah, baik sekali Pak, dan terima kasih kepada Pak Yahya atas keterangannya, atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi Pak. Semoga coaching yang Bapak lakukan nanti berjalan lancar. Iya Pak. Ya, sehingga menghasilkan, memperoleh sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, seperti itu. Iya Pak. Oke Pak, baik, waktu dan tempat saya sediakan. Mas Pak, izin. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meminta waktunya sebentar Pak? Ada yang mau saya obrolin dengan Bapak hari ini. Silahkan Pak. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol hari ini Pak. Baik Pak Supiani, apa yang mau Bapak obrolkan Pak? Begini Pak, saya ini ada sedikit permasalahan di kelas. Murid-murid saya di kelas terlihat kurang minat dalam mengikuti pembelajaran Pak. Dan juga dilihat dari nilai-nilai tugas yang saya berikan, anak itu cenderung di bawah rata-rata
1-2 orang yang memiliki nilai yang sesuai harapan saya. Iya, ya. Tidak dulu permasalahan nih Pak ya. Sama tadi kurang berminat ya Pak ya. Terus nilainya cenderung menurun. Betul. Pak. Jadi menurut Pak Supiani nih, ya, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kali ini Pak? Yang saya harapkan dari obrolan hari ini Pak, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, karena saya merasa frustasi sekali melihat minat anak yang begitu kurang antusias dalam pembelajaran dan nilai-nilai juga menurun. Ya, menurut Pak Supiani nih, Iya, ya. hal apa saja yang membuat menurut Bapak itu kurang antusias supaya bisa memperhatikan dalam pelajaran yang Bapak lakukan di kelas Pak? Memang saya sadari juga Pak, saya di kelas itu ternyata banyak bicara sendiri Pak. Dalam artian saya menggunakan metode ceramah. Iya Pak. Lebih baik banyak saya yang berbicara ketimbang anak-anak. Jadi anak-anak di kelas itu seakan-akan pasif dia di kelas Pak. Lagi pula saya termasuk guru yang agak disegani anak-anak. Saya senangnya anak-anak diam. Oh ternyata itu yang menyebabkan minat anak kurang dalam mengikuti pembelajaran Pak. Begitu ya Pak ya. Ya. Kira-kira apa saja yang Bapak dapat berbuat untuk bisa nanti anak itu lebih memperhatikan, berantusias, dan memperhatikan sungguh-sungguh pada saat banyak Bapak dalam proses kegiatannya gitu Pak. Ke depan nanti saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang mengasihkan Pak. Di situ saya sudah mulai mencari referensi bagaimana sih pembelajaran yang mengasihkan untuk minat siswa. Wah, saya sangat mendapat Pak, luar biasa dari hal yang ingin Bapak lakukan. Lalu menurut Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid itu menjadi asyik dan senang, tidak bosan pada saat pembelajaran berlangsung di kelas Pak? Mungkin saya akan mencoba menggunakan sumber belajar yang berbeda Pak, karena selama ini saya cuma menggunakan buku saja. Nah, nanti saya akan mencoba menggunakan media elektronik seperti YouTube atau mengambil video pembelajaran dari TikTok. Nah, mudah-mudahan itu bisa membantu membangkitkan minat siswa dalam pembelajaran nantinya Pak. Dan juga saya akan mencoba memberikan tugas yang bisa dimengerti oleh anak sesuai dengan kemampuannya. Nah, dulu itu saya kan memberi tugasnya sesuai dengan kemauan saya, bukan kemauan siswa Pak. Iya, Pak. Iya. Nah, lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu kan banyak nilainya menurun nih. Iya betul. Nah, apa penyebabnya itu Pak? Kalau bisa diberitahu Pak. Penyebabnya tadi itu Pak, saya terlalu banyak menjelaskan materi, sedangkan anak menyampaikan pendapatnya takut mungkin dengan saya, karena saya lebih suka murid diam. Iya. Nah, lalu itulah penyebab nilai anak itu turun. Apakah dia mengerti dengan pembelajaran atau tidak? Saya tidak pernah menanyakan itu kepada anak Pak. Dan tugas-tugas yang saya berikan juga mungkin kompetensinya terlalu tinggi buat mereka. Saya tidak memahami keberagaman anak di kelas Pak. Kalau boleh tahu Pak nih, Siapa? sebelumnya Bapak itu media apa, sumber belajar apa Pak yang dipergunakan dalam kelas itu? Dulu itu dan sampai saat ini saya masih textbook Pak. Saya orang pelajaran aja Pak. Iya. Jadi anak-anak tuh kayaknya bosan juga Pak. Suruh ngerjakan, baca, tulis. Iya. Begitu ya Pak ya, itu Iya. buku, textbook. Iya. Monoton saya ceramah. Kemudian Adakah Pak sumber belajar lain selain buku itu Pak? Kalau yang nantinya itu Pak. kalau dari zaman sekarang ya pasti banyak lah Pak sumber belajar kan, Iya, apalagi iya. teknologi sudah Wah. sudah
mumpuni Iya, sekarang. iya. Mantap dah Abang. Ini apalagi jaringan internet di tempat kami juga sudah bagus. Iya, iya. Nanti mungkin kedepannya saya akan menggunakan komputer sebagai sarana belajar di kelas, dengan menonton anak-anak video pembelajaran dari YouTube atau dari sumber online lainnya Pak. Ya. Nah betul sekali Pak. Nah jadi kan saya yakin nih Bapak nanti bisa menggunakan berbagai sumber belajar, meningkatkan minat siswa, ya kan, berpihak kepada murid, ya kan, lebih asik lagi dia belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing, dan nanti bisa murid itu sangat Pak memperhatikan sungguh-sungguh ya Pak ya. Betul Pak, itu harapan saya Pak. Dan memperoleh tentunya nilai yang Bagus. dan bagus. Jadi sekarang apa nih rencana Pak Sufiani untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencananya sih ke depan saya akan mencoba menerapkan merancang dulu Pak ya, merancang dulu pembelajaran yang mengasihkan, baru nanti diterapkan di kelas dengan menggunakan sumber belajar yang berbeda tadi Pak, bukan hanya satu sumber belajar. Kemudian saya akan mencoba ramah kepada anak dengan bersedia memberikan dia kesempatan untuk bertanya, menuangkan pendapat. Dan satu lagi Pak, mungkin di sela-sela pembelajaran saya coba akan melakukan ice breaking. Saya nonton YouTube ada, ternyata asik juga loh Pak ice Oh iya Pak, breaking. itu salah satu yang sangat Iya. apa namanya memberi semangat lah. Betul. Senang. Iya, iya, Jadi iya. ice breaking ini saya mau terapkan juga nanti Pak, biar anak-anak itu semangat lagi di kelas. Menghindari ngantuk juga bisa ya Pak ya. Betul Pak. Iya, Itu iya, yang iya. saya tonton di YouTube tuh. Kayak ini pas buat pembelajaran saya di kelas nanti. Iya, iya. Gitu Pak. Oh, bagus sekali Pak rencana Bapak ini, nanti mudah-mudahan bisa berhasil, anaknya senang ya kan. Kemudian bisa. Sekarang Pak, apa komitmen Bapak nih setelah nanti rencana Bapak terlaksana? Komitmen saya, saya harus mulai sekarang dan kedepannya akan melaksanakan pembelajaran yang mengasihkan Pak. Jujur saya kecewa dengan melihat minat siswa yang menurun dalam memperhatikan pembelajaran, nilai-nilainya di bawah harapan. Jadi saya akan komitmen dengan melakukan pembelajaran yang mengasihkan tadi melalui berbagai sumber belajar Pak. Iya, 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 iya. Mantap Pak. Saya berharap semoga komitmen Bapak ini bisa dilaksanakan dengan baik, secepatnya kan, ada perubahan dalam proses pembelajaran Bapak. Iya Pak. Dan saya sangat mendukung sekali rencana Bapak dan pemikiran Bapak. Mungkin apa namanya, dari hal yang Bapak lakukan dari itu bisa terus semangat Bapak ya Pak ya. Terima kasih. Tidak hanya pada waktu ini, berarti terus dan terus gitu. Harapan juga begitu Pak. Iya, mungkin itu saja yang perlu saya apa namanya bantu hari ini Pak. Mudah-mudahan bisa mengatasi masalah Bapak. Alhamdulillah Pak, dengan kita mengobrol hari ini, saya sudah merasa ada semacam solusi buat permasalahan saya ke depannya Pak. Terima kasih Pak Yaya atas Sama-sama. waktunya. Iya. Telah meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Terima kasih kembali Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Yahya dan Pak Sufiani yang sudah mempraktikkan praktek coaching tadi. Sangat luar biasa Pak. Ya, Pak. Sangat Ya. bagus, sangat terarah ya, dan sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu Pak. Nah, dari kegiatan kita pada kali ini ada beberapa catatan yang dari saya Pak terkait dengan kegiatan coaching pada hari ini. Nah, catatan saya yang pertama dari 3 kompetensi dalam praktek coaching tadi secara khusus ya untuk Pak Yahya tadi saya catat ya Pak ya. Pak Yahya tadi menunjukkan kehadiran penuh ya Pak ya, sangat bagus ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif juga apa yang sudah disampaikan oleh coaching tadi dan hal ini oleh Pak Sufiani gitu, Pak ya. Nah selanjutnya juga saya lihat Pak Yahya selaku host tadi sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang spesifik yang ingin diamati tadi. Kompetensi dari 3 tadi kan Bapak ingin mengamati yang spesifiknya yaitu pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, itu saya dan saya lihat itu sangat terlihat Pak. Iya, iya. Nah, sangat bagus seperti itu Pak. Sudah dilakukan dengan baik dan luar biasa. Nah, selanjutnya juga
percakapan atau dialog yang sudah Bapak laksanakan tadi, yang sudah Bapak praktekkan tadi dengan coach tadi sudah sangat menerapkan dan menggunakan alur tirta, Pak. Jadi sudah tercapai apa yang sudah kita inginkan terkait dengan alur tirta, seperti itu, Pak. Nah, yang mana alur tirta tadi ada 4 ya, Pak ya. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan saya lihat sudah tercapai, Pak. Nah, alhamdulillah. Selanjutnya kemudian identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah juga tadi Bapak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehingga memantik Bapak Supiani selaku coach untuk menyampaikan itu tadi masalah-masalahnya di kelas, seperti itu. Nah, itu terlihat artinya identifikasi masalah yang Bapak laksanakan, yang Bapak terapkan itu sudah kelihatan dan terlihat seperti itu, Pak. Nah, juga tadi saya melihat Bapak sudah melakukan yang ketiga ya, yaitu rencana aksi dari alur tirta itu. Saya terlihat tadi Bapak menanyakan rencana apa kata Bapak tadi selanjutnya kepada nah itu juga itu menunjukkan alur tirta pada rencana aksi juga sudah tercapai. Nah, seperti itu, Pak. Nah, juga selanjutnya yang terakhir yang saya amati juga yaitu tanggung jawab atau komitmen. Nah, Bapak Yahya tadi selaku coach sudah menanyakan tadi komitmen apa yang Bapak Supiani akan terapkan guna terlaksananya rencana. Nah, itu menunjukkan komitmen atau tanggung jawab itu dari alur tirta sudah terlaksana ya, Pak ya. Saya sangat bangga sekali seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya kepada Pak Yahya nih selaku coach pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya, Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan Bapak ya pada saat melakukan coaching tadi, Pak ya? Nah, yang menjadi indikator, indikator atau tanda-tanda ya, Pak ya, ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi, pra-supervisi tadi, Pak. Ya. Indikatornya, Pak. Benar, indikatornya itu saya sudah terlihat lah. Saya sudah terlihat kehadiran penuh pada saat coach menjawab, saya bertanya tuh langsung merumuskan pertanyaan. Kemudian lagi mendengar aktif apa aja permasalahan yang dan solusi apa yang disampaikan oleh komisi tadi. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Itu, Pak. Sangat jelas ya, indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi sangat teknis ya, Pak, dan sangat sistematis. Artinya tadi Bapak sesuai dengan yang di awal tadi spesifik, yaitu pada pertanyaan yang berbobot dan Bapak sudah mengajukan itu pada saat coaching tadi. Nah, itu baik, terima kasih, Pak, bagus sekali. Nah, selanjutnya, Pak, nah kira-kira apa nih selanjutnya yang ingin Bapak kira-kira yang ingin dikembangkan lagi nih selanjutnya setelah ini apa itu, Pak? Dikembangkan itu adalah pertama melatih kehadiran penuh, Pak. Melatih penuh, kemudian lagi mendengar aktif. Nah, tidak kalah pentingnya ini, Pak. Pertama itu harus menyusun atau membuat gambar-gambaran pertanyaan yang berbobot, Pak. Sehingga nanti coach itu bisa dia menyelesaikan atau membuat solusi masalah sendiri, Pak, yang dihadapinya. Jadi Bapak selanjutnya yang Bapak lakukan adalah dia latihan terhadap kompetensi yang lain. Tadi kompetensi yang pertama sudah ya, Pak, jadi kompetensi yang duanya lagi yang ya bagus sekali, Pak. Nah, luar biasa yang sudah Bapak sampaikan tadi atas praktek ini tadi, saya sangat menghargai dan apresiasi kepada Bapak Yahya ya selaku coach pada kali ini sangat mengedepankan sistematisan pada alur tirta itu sangat bagus dan tercapai. Nah, semoga apa yang kita laksanakan nanti ke depannya bisa lebih baik. Pada Bapak Supiani juga saya mau ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya pada kesempatan kali ini sudah melaksanakan coaching pada hari ini. Iya, Pak. Baik, pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja, alhamdulillah hari ini kita sudah tercapai kegiatan coaching kita hari ini antara saya sebagai pengamat dan di samping saya adalah Pak Yahya sebagai coach dan di sebelah sana adalah Pak Supiani sebagai coach. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, terutama muaranya nanti pada kemajuan pendidikan di Indonesia dan di sekolah kita masing-masing. Iya, Pak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari kita menggerakkan. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.